Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah karuniakan kita nikmat iman, walaupun mungkin di antara kita ada yang sakit, ada yang kesibukan, tapi semua dikesampingkan untuk hadir berjamaah di masjid kita ini. Semoga apa-apa yang kita lakukan ini Allah ganti menjadi asbab, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Semoga Allah ringankan lisan kita ini bersolawat sehingga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Sahabat Rasulullah itu Pak, ada namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Abdullah ibnu Umi Maktum ini matanya buta, badannya lemah. Jadi di saat Rasulullah sedang menyebarkan Islam, mendakwahkan Islam kepada tokoh-tokoh Quraisy, orang-orang terhormat nih Pak, tokoh-tokoh pejabat lah di Quraisy itu, betapa semangatnya Rasulullah menyampaikan keislaman kepada tokoh-tokoh Quraisy ini. Tidak lama berselang datanglah Abdullah ibnu Umi Maktum ini. Jadi dia tanya-tanya ke orang di mana Rasulullah. Akhirnya ditunjukkan orang sambil memapah-mapah jalan, dia sampailah dia ke tempat Rasulullah yang sedang berbicara dengan tokoh-tokoh Quraisy ini. Kemudian dia katakan, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu bagaimana untuk mengokohkan imanku. Agak tidak enak wajah Rasulullah waktu itu karena Rasulullah sedang mendakwahi tokoh-tokoh Quraisy Pak. Jadi tokoh-tokoh Quraisy ini pun merasa terganggu. Ngapa pula orang buta datang kemari? Orang sedang serius ngomong, tidak level lah duduk sama dia nih. Nah jadi ternyata Pak, sikap Rasulullah ini ditegur oleh Allah, marah Allah. Itulah turun surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Bermuka masam kau Muhammad di saat seorang buta datang kepadamu. Ditegur langsung oleh Allah. Jadi Rasulullah ini Bu ya, cepat dijaga oleh wahyu itu Pak. Nah, jadi kalau buat salah langsung ditegur oleh Allah. Padahal maksud Rasulullah bermuka masam ini bukan tidak suka kepada Abdullah ibnu Umi Maktum, karena beliau sedang bicara, tahu-tahu dia bertanya. Dan Abdullah ibnu Umi Maktum tidak salah pula, karena dia tidak tahu Rasulullah sedang bicara dengan siapa. Jadi ini kadang menjadi pelajaran juga bagi kami para mubalik nih kadang Pak ya. Dan kita nih kadang merasa eksekutif sendiri gitu. Maksudnya kita ini merasa jadi orang terhormat, jadi kalau duduk orang biasa dekat kita agak gelisah kita dibuatnya. Ini rupanya tidak boleh dalam Islam. Ya kadang-kadang ada perasaan-perasaan seperti itu. Atau bagi kami mubalik nih Bu, kalau sedang ceramah sama pejabat agak lain letih itu rasanya, itu kan juga sering terjadi itu Pak. Jadi dua-duanya kita sama-sama dinasehati nih Bu. Yang duduk mengaji jangan merasa eksekutif, merasa lebih terhormat. Masuk orang duduk orang biasa dekat dia merasa terganggu. Dan itu masih banyak di zaman sekarang ini Pak. Kalau pas di depan pejabat ceramah bukan main lagi Pak kan. Pakai pantun lah kadang-kadang supaya dapat nanti amplop agak berlebih sedikit. Nah dipuji-puji lah pejabat itu. Jadi Rasulullah ditegur sampai kata Allah Pak ya,
bisa jadi orang yang buta datang inilah orang yang membersihkan dirinya daripada orang yang tokoh-tokoh ini. Karena di sini kita tahu Bu, yang ngasih hidayah itu murni Allah Pak. Tidak bisa kita sebagai dai atau mubalik menyampaikan terus yakin orang bisa masuk ke dalam agama Islam atau orang faham jadinya dengan agama Islam ini. Bisa jadi orang yang biasa-biasa itulah orang yang kuat imannya dibanding dengan orang-orang yang kita anggap tokoh, yang kita anggap hebat, justru kadang dia tidak menerima. Karena ada unsur bahayanya Pak. Saya pernah disampaikan oleh orang, kalau bisa kita itu jangan menundukkan kepala di hadapan penguasa, tetapi jangan pula mengambil keuntungan dari pertemanan dengan dia. Nah ini misalnya gini nih Pak, misalnya saya dekat sama gubernur atau wali kota, terus karena kedekatan itu seringlah saya ceramah misalnya Pak ya. Tuh kadang ditanya gubernur misalnya, udah punya rumah Ustadz? Belum lagi. Bangunlah rumah Ustadz. Udah naik haji belum? Ini pergilah naik haji. Kira-kira saya berani enggak kalau Pak Gubernur salah saya ngomong Pak? Enggak berani Pak. Kurang ajar saya itu. Udah dibantu orang. Jadi itu tuh yang bahaya tuh Pak. Kalau macam kami ini Bu ya, dekat dengan penguasa tapi dia menyindir penguasa, kita tidak boleh Pak. Jadi ceramah ini pun beradab juga Bu. Jangan kira kita tidak senang sama pemerintah tuh sudah tuh di depan-depan forum gini kita menyampaikannya, tidak boleh Bu. Karena Islam ini ngatur semua Pak. Kalau menasehati itu berdua, kalau di depan orang tuh namanya mempermalukan. Itu bedanya Pak ya. Jadi walaupun kita berseberangan nih misal sama pemerintah, tidak pula boleh disampaikan di tempat seperti ini Pak. Ada adabnya. Ngomong berdua dengan segala risikonya, apakah kita dipenjara atau karena kita dihukum, tapi kita berdua aja yang tahu. Jadi itulah yang beratnya tuh Bu. Kalau misalnya kita dekat sama penguasa, kemudian penguasa ini salah, kita tidak akan berani menasehatinya karena duit udah termakan Pak. Gimana pula mau menggantinya? Mungkin kalau dia nanya tuh bagaimana pendapat Ustaz Qasim, bagus Pak, mantap tuh, hebat. Tidak akan mungkin, tidak boleh Pak, tidak mungkin merasa saya Pak. Berat pula kita rasanya. Nah jadi ini teguran bagi dua belah pihak, bagi yang menyampaikan, bagi orang yang mendengarkan. Jangan sampai kita itu merasa eksklusif, merasa pengajian kita ini khusus orang-orangnya, karena dalam Islam ini tidak ada kasta Pak. Kalau di India itu Bu ya, kasta yang paling rendah sukunya itu adalah kasta Dalit. Kasta Dalit itu Pak disentuh aja haram Pak. Itulah kalau pakai kasta ini Pak ya. Jadi kalau kasta Dalit itu tinggalnya pinggir-pinggir jalan Pak. Tidak boleh disentuh, haram hukumnya. Itu pakai kasta. Kalau Islam ini Bu tidak ada dia pakai kasta-kasta. Siapa yang duluan datang ke masjid dapat saf pertama. Tidak ada istilah saf pertama ini untuk Pak RW, Pak RT, atau kalau ada Pak Lurah agak ke depan sedikit tegaknya daripada Pak RW, misal itu kan tidak ada Pak. Siapa yang datang duluan dia dapat saf. Kecuali kita memang beradab karena kita menunggu orang ya Pak ya, misalnya presiden datang, gubernur datang itu memang ada disiapkan tempat dan itu bukanlah suatu kesalahan. Itu tanda hormat kita kepada pemimpin. Itu beda ya Bu ya, kecuali terlambat dia datang, misalnya macam Presiden Erdogan hari itu terlambat dia sholat Jumat di pintu sholatnya Pak. Itu beda, tidak mungkin pula kita buka kan jalan orang sedang sholat tuh. Nah jadi kita ini Bu ya, Islam ini tidak ada kasta, tetapi kadang-kadang terasa ada Pak. Kadang terasa ada kasta itu di dalam Islam ini Pak. Memang dia tidak berkata kasta Bu, tetapi kadang terasa. Misalnya nih Bu, orang kaya sama orang miskin di masjid. Kalau orang kaya yang ngomong Pak, itu betul-betul didengarkan orang tuh Pak, karena dia punya harta Pak. Maunya masjid ini kita kasih AC, kita kasih ini. Oh ya betul Pak Haji, betul. Betul kata Pak Haji. Tapi coba orang miskin yang ngomong, maunya dikasih AC masjid. Kau pakai kipasnya masuk angin, kau AC, kau bilang. Beda perlakuan tuh Pak. Jadi kita ini memang tidak berkasta-kasta Bu, tapi terasa Pak, ada Pak.
Padahal kita orang muslim nih, kita tahu nih Bu. Kalau kita sedang makan sama-sama sama orang kaya, terkentut orang kaya nih, tidak akan ada yang komplain satu pun tuh. Mau bapak terkentut, saya tidak apa-apa Pak Haji, bagus kentut tuh Pak Haji. Di rumah sakit aja orang nunggu kentut ini baru boleh minum. Tapi coba orang miskin yang kentut, mau Pak terkentut, saya otak kau tidak ada, orang makan kau kentut kau sini, beda Pak. Nah, jadi ini tidak bisa dipungkiri nih, Islam memang tidak ada kasta, tetapi di masyarakat itu terasa Pak. Kalau misalnya orang biasa itu dianggap remeh saja. Ingat Pak, sahabat Rasulullah, apa kata Rasulullah kepada Umar, kepada Ali, wahai Umar, wahai Ali, akan hidup sepeninggalku nanti seorang pemuda yang berasal dari Yaman. Dia tidak terkenal di bumi, tapi dia sangat terkenal di langit. Nah, di masyarakat orang anggap dia biasa, tapi dia sangat terkenal di langit. Malaikat cinta sama dia. Kalau kalian jumpa pemuda ini, minta doa kepadanya. Siapa namanya ya Rasulullah? Wais Al-Qarni. Ciri-cirinya dia punya penyakit kusta di perutnya. Nah, sahabat yang dijamin masuk surga disuruh minta doa kepada orang biasa. Jadi waktu datang rombongan dari Yaman melakukan ibadah haji setelah Rasulullah meninggal, ditanya oleh Umar, mana rombongan dari Yaman? Nunjuk semua yang dari Yaman. Dari suku Al-Qarni, nunjuk. Siapa di antara kalian bernama Wais? Ketawa orang tuh Pak. Dia agak-agak bodoh orangnya itu khalifah, maka kami suruh jaga ternak aja dia. Apa kata Khalifah Umar? Tahukah kalian siapa Wais? Apabila dia berdoa selamat kalian dua kampung. Baru terkejut Pak. Orang-orang biasa aja Pak. Dia wali Allah nih Bu, dia sholat jamaah tuh rajin, cuman dia tidak mencolok Pak. Gaya macam orang biasa-biasa aja. Itu orang geli nengok dia Pak, nengok gayanya seperti itu, tapi dia sholatnya berjamaah. Jadi jangan kita anggap orang tidak sholat kemudian punya kelebihan, oh berarti ini wali Allah. Tidak, wali Allah itu dia pasti sholatnya berjamaah. Ini kadang orang Islam ini asal nampak orang Bu pakai jubah, pakai sorban, nah tuh ini wali Allah nih. Jadi hari itu Jumat Pak, bapak tuh tegak di pintu berjubah dia, orang salam cium tangan, rupa orang gila Pak. Pas dia sholat ruku 4 kali itu ketawa, orang sana udah tahu Pak. Dia itu kelakuannya tiap Jumat tegak dia di pintu masjid tuh. Orang kita ini asal udah pakai jubah orang atau satu, kalau udah pakai bahasa Arab orang ngomong Bu tahu aminnya di belakang, orang sedang cerita Pak kan, dibantai amin di belakang. Kita tuh tidak tahu Bu bahwa yang wali Allah itu seperti Wais Al-Qarni ini Pak. Dia rajin sholat jamaah, tapi di masyarakat dia orang agak geli dekat dengan dia. Dia ada penyakit, miskin, hidupnya susah Pak. Nah, itulah dicari Umar dia Bu. Pas jumpa, apa kata Umar? Wais, aku adalah Umar dan ini adalah Ali. Kami pernah dipesankan oleh Rasulullah kalau ketemu engkau, kami disuruh minta doa kepada engkau. Kata Wais, terbalik enggak Khalifah, seharusnya aku yang minta doa, kalian sahabat Rasulullah. Tidak Wais, kami disuruh minta doa kepadamu. Nah, salah satu amalan Wais itu Pak, cintanya kepada ibunya Pak. Jadi dia tuh sering menggendong ibunya, jalan kaki digendongnya ibunya, mandi ibunya dia yang memandikan, mencucikan ceboknya. Pokoknya memang amalannya tuh lebihnya di situ. Nah, jadi itu tidak bisa kita meremehkan orang. Pernah di Madinah Bu, lama hujan tidak turun Pak. Udah berkali-kali ulama di sana sholat minta hujan, tapi tetap tidak diturunkan Allah Bu. Begadang ulama itu Pak dalam Masjid Nabawi itu temenung dalam gelap, apa lagi kok tidak juga diturunkan Allah hujan. Lampu mati Bu, toto masuk tukang sol sepatu, tukang jahit sepatu di Madinah. Beruduk dia Pak, sholat dia 2 rakaat, diangkatnya tangannya ke langit, ya Allah turunkanlah hujan. Ulama ini apa ngomongnya dalam hati Pak? Awak berdoa tidak dikabul Allah, tukang sepatu lah berdoa. Belum jatuh tangannya ke bawah turun hujan selebat-lebat, yang malu lama nih Bu. Bentuk orang biasa Pak, tukang jahit sepatu tapi rajin sholat berjamaah. Nah, setelah itu subuh ditunggu ulama-ulama Madinah dia, pas dia pulang diikuti dari belakang.
Sejak itulah dibilangnya kalian sudah membuat aku dikenal orang. Dia tidak tahu ada orang di dalam tuh Pak, di dalam masjid tuh. Akhirnya pergi dia dari Madinah. Dia menyembunyikan identitasnya. Kalau di bulan puasa nih Bu, kiai-kiai di Jawa itu pergi dia ke desa-desa di mana orang tidak mengenal dia. Pura-pura kerja dia di masjid, bersih-bersihkan masjid, membersihkan tempat air. Anda usah digaji, saya mau di sini aja. Tuh banyak tuh Pak. Cuman sekarang udah mulai tahu orang Bu, karena mereka tuh sebetulnya ingin orang tidak mengetahuinya Pak. Jadi pembantu lah di masjid tuh, padahal mereka ulama-ulama besar. Jadi artinya kita orang Islam nih Bu, tidak ada kasta. Hargai orang siapapun dia, bagaimanapun gayanya Pak. Bapak tahu enggak imam masjid di Jepang Pak, itu mantan mafia Yakuza, betato Pak, mata betato, semua betato tuh Pak. Di Mekah tuh yang enak betato betul, orang pakai kain ihram, tidak ada orang yang santai aja orang Pak, itu enak. Itu yang Islam tuh Bu, tidak ada memandang siapapun kamu di masa lalu, yang penting kamu di masa sekarang. Nah itu tiba Pak, tidak ada yang menengok-nengok tuh Bu, walaupun penuh tato badannya. Yang ada umroh sama uas tuh berapa tato Pak. Pakaian ihram tidak ada, bagi orang biasa situ. Kalau kita ya jadi bicara kita Bu, diikut orang rambut gondrong dari belakang, dia curiga kita Bu kan. Nampak dia kejar spion, nah, belok ke pom bensin dulu ada suami istri Bu, berboncengan, ada orang pakai reking ngejar belakang Pak. Lari bang, cepat bang, kata ke suami. Lari, dikejar terus sama reking nih Pak. Masuk pom bensin namanya, masuklah dia Pak. Turun suaminya, ngapa kau ikut kami? Dompet istri abang jatuh bang, udah jauh aku langsung makin kencang aja bang. Nah, itulah kita nih Pak ya, mudah buruk sangka dari penampilan orang. Dia menurut kita yang macam inilah yang baik-baik orangnya, belum tentu lagi Pak. Kadang macam-macam kami ini Bu, status di Facebook status rohani semua, jiwa roh halus Bu, kan nggak tahu orang Pak. Ditengok orang penampilan baik. Tidak bisa sekarang Pak, berapa banyak kiai yang mencabuli santrinya, menghamili santrinya, tidak ada. Jadi udah berapa kali kita ditegur Allah, jangan nengok orang dari penampilannya, jangan sampai mudah menjustifikasi orang karena menengok gaya pembawaannya. Belum tentulah yang macam kita ini selamat lagi Pak, belum tentu lagi Bu. Kemudian Pak, apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Siapa yang sholat isya berjamaah nilainya sama dengan sholat setengah malam suntuk. Siapa yang sholat subuh berjamaah nilainya sama dengan sholat satu malam suntuk. Dan itu memang tidak bisa tergantikan. Ada ulama dulu Pak, terlambat dia sholat berjamaah, berijtihadlah dia sendiri. Sholat ke masjid berjamaah kan 27 derajat. Dibantainya sholat isya 27 kali 4 Pak, supaya mendapatkan pahala 27 derajat. Ternyata malam itu dia bermimpi Bu, rasanya dia memacu kudanya, tapi orang di depannya itu santai aja tapi tidak terpacu Pak. Kau tidak akan mampu mengalahkan kami, kata orang depan tuh. Apa penyebabnya? Kenapa aku tidak mampu mengajarmu? Karena kau tidak sholat berjamaah isya tadi malam. Artinya walaupun diganti 27 kali 4 tidak sama nilainya dengan sholat berjamaah isya itu. Begitu juga sholat subuh tuh Bu kan, sedangkan 2 rakaat sebelum sholat subuh saja Pak, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Pasti kaya orang rajin sholat itu sebetulnya Bu, pasti kaya, pasti cukup hidupnya, tidak mungkin enggak. Nah mendengar itu Pak, Abdullah ibnu Umi Maktum, sahabat Rasulullah yang buta tadi, dia akan mengajukan uzurnya. Ya Rasulullah, mata aku ini buta, badan aku ini lemah, tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid, dan jarak dari rumah aku ke masjid itu banyak bebatuan dan pepohonan kurma. Boleh tidak aku sholat di rumah? Kata Rasulullah, apakah kau mendengar suara azan? Dengar ya Rasulullah, tidak ada keringanan untukmu dan kau tetap hadir berjamaah. Itu Pak ya, buta mata, lemah badan, tetap hadir berjamaah. Jadi sholat jamaah ini nih Pak, ujian terberat bagi kita laki-laki Pak. Mudah bagi orang beriman, sulit bagi orang munafik.
Rupanya kata Rasulullah ini Bu, banyak orang tua yang lumpuh datang ke masjid ternyata mampu Pak. Jadi memang iya. Apalagi macam di Timur Tengah tuh, ada yang guling-guling ke masjid, nggak bisa jalan Pak, guling-guling diangkatnya bajunya Bu, nanti di masjid ditukar ya. Ada yang pakai tali ke masjid, ini ternyata memang betul mudah bagi orang beriman. Di Pekanbaru ini aja ada yang saya nengok Bu, bapak stroke jalan ke masjid tuh luka-luka kakinya Pak, tapi tidak pernah mau di rumah sholat, tetap dia berjamaah. Oh ternyata betul ya, tidak berat. Kalau dengan iman ternyata tidak berat ke masjid nih. Banyak orang lumpuh pakai kursi dia duduk sholat tuh Pak kan. Jadi kalau bagi orang munafik ya berat betul tuh Pak. Akhirnya Bu ya, kenapa Rasulullah sangat menganjurkan itu Pak? Karena sholat ini tiang dari agama ini. Kalau itu ditegakkan pasti aman sendi kehidupan semuanya. Bahkan Pak, dalam hadis lain disuruh Rasulullah Bilal azan. Kemudian Rasulullah keliling mencari orang yang tidak sholat berjamaah. Nanti kalau tidak sholat mereka kita bakar rumahnya. Itulah penguasa itu Pak, bisa buat seperti itu sebetulnya untuk apa? Untuk kasih sayang kepada umatnya. Tapi kan ada kalimat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Memaksa orang agama lain masuk agama kita tidak boleh Pak. Tapi memaksa orang yang beragama Islam untuk menjalankan Islam itu harus. Kita aja cobalah ke Bali pas hari raya Nyepi Bu. Mereka ketat aturannya Pak. Sampai azan di masjidnya tidak boleh itu Pak. Kan tidak ada sholat jamaah. Itu karena apa? Karena mereka memaksa ajaran agamanya untuk umat dia. Nah kita memakluminya. Tidak ada masalah sih sebetulnya. Karena memang udah itu adatnya. Artinya apa? Mereka itu memaksakan agamanya kepada pemeluknya. Kan tidak ada yang boleh keluar satu pun Pak. Bandar udara pun tidak ada kegiatan apa, betul-betul sepi. Wah, menyepi lah Bu kan. Umatnya kan taat tuh Pak, betul-betul tidak ada yang keluar. Nah, jadi memaksa umat masing-masing ya tidak ada masalah gitu. Orang Islam kewajibannya apa? Sholat, terus dipaksa dia sholat memang tidak masalah. Yang tidak boleh itu memaksa orang non Muslim untuk sholat, itu yang tidak boleh Pak. Tapi Bu, efeknya apa terhadap para sahabat itu Pak? Nah inilah keajaiban mereka menjaga sholat berjamaah itu ya Bu ya. Jumlah umat Islam di Madinah itu cuma 1.500 Pak. 4.000 orang Yahudi, 4.500 orang musyrik. Tetapi yang megang ekonomi umat Islam yang 1.500 kuat jadinya Bu. Jadi kalau orang sholat ini kan ditolong oleh Allah hidup dia itu Pak. Banyak yang di luar nalar jadinya kalau orang-orang yang melaksanakan sholat ini. Cuma 1.500 tapi mereka pemegang ekonomi ya. Cuman 1.500 tapi mulai bisa menyingkir orang, cepat diterima orang. Maka kata Dr. Alexis Carrel Pak, Dr. Alexis Carrel ini dokter peraih hadiah Nobel. Umat Islam itu punya penyembuh ajaib yang tidak bisa dikaji secara medis. Mereka bisa sembuh di saat mereka melakukan sholat. Itulah Pak, itu bukan orang Islam yang mengakui itu Pak. Jadi pengobatan itu tuh karena ketika orang memasrahkan dirinya kepada Tuhannya, itu di saat itulah penyembuhan itu berlangsung. Dan dokter-dokter saraf Bu sudah banyak yang mengakui dahsyatnya sholat nih Pak. Tambah lagi kalau kita melakukannya sesuai dengan SOP Bu, standard operationnya. Disuruh berjamaah laki-laki, disuruh datang awal waktu. Kalau kita kerjakan ini sama kita kerja dengan orang Pak. Asal nurut aja kita, pasti enak hidup. Jangan membangkang, jangan mempertanyakan. Nah Abdullah bin Umi Maktum Pak, begitu itu kata Rasulullah langsung Bu. Nggak ada ibaratnya mencari alasan lain. Begitu azan subuh terdengar, langsung dia bersiap-siap menuju masjid. Tapi karena perjalanan yang agak sulit Bu, sering dia jatuh di jalan tuh Pak. Jatuh tegak dia balik Bu. Jalan dia lagi, jatuh dia lagi, tegak dia balik. Jalan dia lagi, begitu dia jatuh tiba-tiba seorang pemuda memeluk tubuhnya Pak. Sini saya antar Pak. Diantarlah sama pemuda ini ke masjid. Pulang dipapah oleh pemuda ini lagi. Besok Bapak tunggu aja di rumah biar saya yang nuntun Bapak.
Terus dia dapat bantuan seperti itu, Bu. Akhirnya bertanya Abdullah bin Umi Maktum, siapa kau nih sebetulnya? Mau betul kau bangun pagi-pagi memapah aku? Kata orang ini, enggak perlu Bapak tahu siapa saya, yang penting saya bantu Bapak tiap hari. Oh, enggak, saya enggak mau. Siapa kau nih dulu? Akhirnya jawabnya, Bu, saya iblis katanya. Kenapa kau membantu aku? Bukan aku membantu kau, Pak. Waktu kau jatuh pertama itu separuh dosa kau diampuni oleh Allah, rugi aku. Kau jatuh yang kedua seluruh dosamu berguguran. Pas kau mau jatuh yang ketiga, daripada dosa keluarga kau pula diampuni Allah gara-gara kau ke masjid, biarlah aku rugi. Nah, jadi iblis tuh Pak pakai prinsip dagang enggak dia, Bu. Daripada tertungkup biarlah temereng. Kan itu istilah orang dagang tuh, Pak. Jadi dia menolong tuh bukan menolong, Bu. Tahu dia, dari sinilah kita tahu ternyata kita yang sholat jamaah bisa menyelamatkan satu negeri, Pak. Jadi orang-orang rajin sholat jamaah ke masjid ini, Bu, dosa dia diampuni, dosa negeri itu bisa diampuni. Jadi gempa di Turki itu berapa persen orang Islam? 96% Islam. Yang tahu Islam tinggal berapa, Bu? 10%, Pak. Apa ndak goncang dibuatnya, susah payah Presiden Erdogan tuh, Bu, untuk membawa orang kembali ke masjid, dibuat masjid bagus-bagus. Tahu Ibu apa kata mahasiswa di sana, Pak? Malam takbiran pun tidak ada di sini. Mencari orang sholat itu susah. Anak muda kalau mau ke masjid dikasih hadiah, Bu, saking langkanya, Pak, orang ke masjid tuh. Banyak orang di sana, Bu, ditanya nama-nama waktu sholat aja udah nggak tahu lagi, Pak. Dan ini bukan hoax, Pak. Itulah, Bu, yang terjadi semenjak Kemal Atatürk memimpin, Pak, betul-betul sekuler negara Turki itu, Pak. Agama itu tidak penting, yang penting kalian baik aja, hormat kalian sama orang, tidak perlu agama itu. Mau pakai jilbab tidak apa-apa, tidak pakai jilbab tidak ada masalah. Jadi ini yang menggoncang kan dalam waktu dekat Turki itu. Pokoknya, Bu, ya, setiap musibah apapun yang terjadi pasti karena orang udah jauh dari Allah, Pak. Umar aja waktu gempa Madinah langsung bilang, apalah maksiat kalian buat ya, sampai cepat betul alam ini menanggapinya. Jadi memang iya, apapun yang terjadi musibah di negeri kita sekarang nih, Bu, ya. Kalau kita tanya hati ke hati sama orang itu, contohnya, Bu, ya, gempa di Padang yang berpusat di Pariaman. Kita tanya semua orang sana, menurut kalian apa salah? Oh, kami di sini udah melagak-lagak, memamer-mamerkan perhiasan, barang, adu-adu kaya gitu, Pak, kan. Nah, itu waktu bom Bali, kadang orang Bali sendiri, ya kami ini udah kelewatan betul. Ada juga yang terasa seperti itu, Pak. Kalau yang pakai hati dia jawabnya, Bu, dia tidak malu mengungkapkan, ya karena inilah yang terjadi. Kita tuh sudah terlalu berlebih-lebihan. Rupanya ya, Bu, bule-bule di Bali itu udah mulai kurang ajar loh, Pak, sekarang, Pak. Polisi dilawannya, kan udah viral sekarang nih, Bu. Udah pakai apalah dia, Pak, pakai komunitas lah dia gitu, Bu. Jadi kuat dia di sana ya. Jadi gara-gara dibiarkan lunak, ramah, itulah jadinya. Jadi musibah ini terjadi karena diri kita sendiri, Bu. Nah, Abdullah bin Umi Maktum membuktikan bahwa orang yang rajin sholat jamaah dosa-dosanya berguguran, diampuni, dosa keluarganya pun diampuni loh, negeri pun akhirnya selamat jadinya. Kan apa kata Allah dalam hadis qudsi, ingin aku menghukum hambaku, tapi ketika melihat mereka berbondong-bondong menuju masjid, reda dan tentramlah amarahku. Kan memang Allah yang ngomong gitu. Nah, jadi iblis ini, Pak, menampakkan diri di masa Rasulullah ada beberapa kali, Bu. Waktu rapat pembunuhan Rasulullah, padahal orang tidak ada membunuh Rasulullah di Darun Nadwah tuh, Pak. Iblis nyamar dipakainya baju tokoh masyarakat Najd, Pak. Orang di sana tuh kan, Bu, menengok penampilan orang dari jubahnya itu kan ada artinya masing-masing, Pak. Ini jubah tokoh Najd, ini apa. Jadi dia ikut rapat, Pak. Waktu itu orang hanya mengatakan bagaimana kalau kita asingkan aja Muhammad nih. Setuju, dia sendiri bilang tidak setuju. Karena dia tokoh masyarakat didengarkan orang, Pak. Bagaimana kalau kita boikot ekonominya? Setuju, dia bilang tidak, aku tidak setuju.
Karena dia terus yang tidak setuju, kita tanya orang, Bapak ada pendapat apa? Kumpulkan pemuda-pemuda Quraisy nih, kepung rumah Muhammad tuh, keluar dia cencang-cencang badannya. Jadi keluarga tidak bisa minta tuntut karena seluruh pemuda suku yang ikut, wah berlian ide Bapak, Pak, kami setuju Pak. Nah, akhirnya dia itulah yang dipakai Pak, walaupun digagalkan oleh Allah. Jadi kalau Bapak rapat Pak, ada yang tidak setuju, tengok betul mukanya Pak. Takut, nah kita kan tidak tahu orang setuju semua, dia sendiri tidak setuju Pak kan. Dia pakaian tokoh masyarakat lah, kita segan lah sama dia. Tengok tuh betul Bapak nih Pak, ragu lah kami udah setuju, Bapak sendiri tidak setuju. Nah, jadi itu Bu ya, beberapa kali iblis ini menampakkan diri. Nah setelah kita tahu Bu, kenapa Rasulullah kok agak menguatkan laki-laki ini untuk sholat berjamaah. Apa kata Allah dalam Al-Quran Pak? Wa'mur ahlaka bis sholat. Perintahkan keluarga kalian untuk sholat. Wastabir alaiha. Bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqo. Kami tidak minta rezeki kepadamu. Nahnu narzukuk. Kami yang akan ngasih kalian rezeki. Wal akibatu littaqwa. Dan akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Waktu perang Pak, apa kata orang kafir? Kita akan serang Muhammad di saat mereka melakukan amalan yang lebih mereka cintai daripada anak dan istri mereka. Maksudnya Pak, sholat jamaah. Rupanya dibocorkan oleh malaikat Jibril, mereka akan menyerangmu ketika sholat. Langsung Rasulullah berbeda sholatnya Pak. Situlah asal mula sholat khauf. Dibagi Rasulullah dua saf, yang di depan sujud, yang di belakang memegang senjata. Nanti gantian, yang di depan berdiri, yang belakang pula lagi sujud. Setelah itu pindah posisi, buat macam semula. Tidak bisa diserang Pak, tapi disitulah kita tahu Pak, seberat apapun keadaan sholat jamaah tidak ditinggalkan. Betul-betul tidak ditinggalkan. Lain kalau virus seperti kemarin ya Pak, itu virus. Tapi itu saya ragu juga Bu, karena apa namanya nih, yang kalau ada jamaah di masjid, saya lebih cenderung tetap berjamaah Pak, daripada sendiri itu. Yang penting kita janganlah sok-sok Pak, disuruh pemerintah pakai masker, kita pakai masker, disuruh vaksin, kita lengkapkan vaksin. Setelah itu tawakal kepada Allah. Itu lagi. Janganlah takut lagi Bu, ini masuk masjid batuk kawan 3 kali berdenyut jantung. Positif lah. Kena lah aku. Bersalam geli. Saya waktu awal-awal terkejut juga, saya sangka ngapa Bapak ini mau meninju saya ini jumpa, rupanya salamnya macam itu tuh Pak. Kita tahu salam macam ini Bu kan. Nah, jadi mereka tidak meninggalkan sholat berjamaah, begitu betul lah Bu ya. Dan sehingga efeknya sekarang pada masyarakat Arab Pak, orang Mekah, orang Madinah, orang Arab lah secara keseluruhan Bu ya, sholat berjamaah nih Pak masih sama macam Rasulullah mereka buat. Mereka tuh bekerja Bu, menunggu waktu sholat. Jadi kerja tuh iseng, yang penting tuh yang kita tunggu tuh sholat. Bapak Ibu waktu naik haji, umroh, lihat enggak? Begitu azan berkumandang, saat itu juga mereka menutup dagangannya. Mall langsung tutup, kantor-kantor langsung tutup, otomatis tuh Pak, mereka datang sholat berjamaah. Sampai mereka tuh rela datang, nanti Bu saya kasih bonus, pokoknya dia tidak akan melayani orang di saat azan tuh Pak. Efeknya Ibu lihat, Allah yang mengantar rezeki ke sana. Berapa juta jamaah umroh setiap hari ngantar duit ke sana. Walaupun berapapun mahalnya, tetap dibeli orang tiketnya itu Pak. Dulu pernah PON di Pekanbaru nih Pak. Cuman berapa ribu orang yang datang, udah berputar ekonomi Pekanbaru langsung. Apa enggak Bu, rumah makan sibuk Pak kan. Waktu orang beli palak di pasar, sayur apa segala macam, memang berputar ekonomi. Di Siak aja Pak, orang tanding sepatu roda 1.500 pesertanya udah kelabakan rumah makan di Siak, yang dia akan makannya. Terbayang enggak berapa juta Allah ngantar ke sana tuh Pak, orang setiap hari Pak. Betul-betul diantar rezekinya tuh Bu ya. Dan hebatnya lagi Pak, orang-orang yang sholat berjamaah yang istiqomah seperti di sana itu, mereka kaya raya, mereka beli barang mahal, tetapi bukan untuk dimuliakan Pak, tidak lengket ke hatinya tuh.
Yang jualan kurma mobilnya Land Cruiser Pak, harga 3 miliar untuk jualan kurma sama dia. Kalau kita tuh udah belagak-lagak pas reuni itu Pak, itu pun parkir depan hotel lah tuh, ada bisa tempat lain. Ini untuk jualan kurma sama dia Pak. Kadang jualan macam ndak jualan aja Bu, saya ndak ada duit, udah ambil aja sekotak, bawa lah kan, sama ndak jualan Bu. Mobil mewah keluaran Inggris untuk angkat rumput kambing sampai ngamuk pemerintah Inggris Pak, karena nampak di TV keluar Pak. Mobil mewah Bu untuk angkat rumput kambing sama dia Pak. Jadi bukan untuk dimuliakan harta. Kita nih kadang jamaah kadang enggak, itulah makanya Bu keluar rumah berguncang kunci pintu itu berkali-kali itu sampai rusak kena goncangnya kunci pintu rumah tuh. Kita nih berharta meresahkan jiwa, itu artinya masih ada yang kena dengan penyerahan diri kita kepada Allah Pak. Kalau sudah dikunci, udah serahkan kepada Allah lagi itu. Orang tuh Bu enggak ada Bu. Makanya waktu Piala Dunia di Qatar kemarin berapa banyak orang jadi mu'alaf ini itu Pak. Nengok bagaimana orang Islam di sana. Mereka berharta, hati tidak terikat dengan harta itu. Mobil kejatuhan batu santai, kesenggol di jalan aman, rusak mobil tidak banyak pikir, tinggalkan di jalan ganti baru tuh nanti siapa ada yang menariknya orang Bu. Kita kadang sampai kesal orang bengkel udah parah mobil itu dibawa juga ke bengkel lagi, gantilah baru nih Bang. Jadi bodoh kami jadinya, mobil abangnya masuk sini nampak sama orang, sangka orang kami tidak pandai mau pergi. Mobil itu udah parah Pak, itu juga diakali tiap hari Bu kan. Saya digitu ke orang bengkel waktu itu, saya kalau ada duit tentu saya ganti kata saya Bu kan. Enggak, menjadi bodoh kami jadinya Bang. Orang nampak mobil abangnya masuk sini, ini diperbaiki, ini rusak, barang itu udah tua Pak kan. Jadi itulah Bu ya, ternyata hati kita nih terikat dengan harta itu. Oh berarti kita kurang nih, makanya ada level di dalam sholat berjamaah nih Pak. Jauh sebelum masuk waktu sholat sudah bersiap-siap, di akhirat akan seterang matahari. Orang azan baru bersiap-siap seterang bulan. Orang iqomah baru siap-siap seterang bintang. Kita sering seterang kunang-kunang Pak. Doa panjang lah mana mau Pak. Itu harus kita sadari itu Pak. Bapak tengoklah kalau orang di sana tuh Bu, macam kita lah di situ tuh. Apa ndak banyak keajaiban Pak. Selama di sana itu mau betah di masjid dari zuhur, asar, maghrib, isya. Kan banyak orang Indonesia seperti itu Pak. Cobalah kita buat di Indonesia macam itu, kok ndak ajaib lah rasanya tuh Pak. Karena ajaib rasa kehidupan kita di sana tuh Bu ya. Memang terasa gitu. Nah tapi ketika kita balik kita tidak bisa lagi macam itu Pak. Kadang udah naik haji dia Bu, Bapak tidak ke masjid Pak. Udah banyak waktu itu sholat satu kali di Masjidil Haram kan sama dengan sekian ribu, itu dihitung ya Pak. Nah ini yang menyebabkan rezeki mereka ajaib, Allah yang mengantarkannya Bu. Jadi kalau sempat kita nih rutin nih Pak ya, Pemko Dumai udah mulai Pak. Pemko Dumai Bu, aduh, apa keajaiban yang Bapak rasakan Pak buat macam ini kata saya. Mereka bilang menjalankan roda pemerintahannya enak jadinya tak banyak masalah. Mereka kan gerakannya berjamaah semua sekarang tuh. Nah, kepala dinas tuh Pak, itu enaknya kalau penguasa ya Pak ya. Kepala dinas tuh semua dia Pak. Saya pas ceramah ke Dumai kemarin Bu. Jadi mereka itu betul-betul kuat sekarang untuk sholat berjamaah nih. Pemko Dumai terutama Pak. Itu tuh Bu ya, mereka bilang dikerjakan betul dunia ini Ustaz. Sibuk pun kita segitu juga selesainya. Kita kuatkan ke agama, mudah urusan kita. Nah, itu makanya mereka galakkan itu Pak. Bagaimana mereka menjaga sholat jamaah. Bekerja kita di dunia letih juga Ustaz. Apa alasan kita letih untuk tidak sholat? Betul juga tuh Pak kan. Letih kita di agama ini ada efeknya. Letih kita dunia apa kita dapat? Itu prinsip mereka Pak. Wali kotanya ngeri solehnya Pak. Pokok kepala dinas itu kemarin Pak untuk ikut pengajian tuh di absen loh Bu. Hebat betul orang bisa datang seramai itu. Siapa betul Nazril nih mau ditengok orang Pak kan. Kecuali Ustaz Somad iyalah gitu. Ini macam saya Bu. Penuh masjid Taqwa Kota Dumai itu Pak. Saya enggak GR Pak. Orang pakai absen Pak. Absennya awal dan terakhir. Siapa yang berani bolos Pak? Siapa yang berani bolos Bu? Pegawai itu.
penuh lah masjid tuh Pak kan. Wah, saya enggak bangga saya Bu, karena saya tahu kok sempat enggak di absen nih sepertiga mungkin yang ada dalam masjid tuh. Di absen, awal absen dulu, kumpul semua Pak, absen. Nanti pulang selesai acara absen lagi Pak, siapa yang berani bolos? Nah, itulah kalau ada kuasa itu Bu ya, memaksa orang beragama sendiri ya kan, itu tiba-tiba Pak. Agama kita sendiri yang kita paksakan kepada pemeluknya, dan itu harus memang diajarkan. Nah ternyata Bu ya, keajaiban di Arab Saudi itu berlaku juga di Indonesia. Ada pengusaha baja di Serang Banten Bu, dibuat macam Arab Saudi perusahaannya Pak. 10 menit menjelang azan zuhur matikan mesin, 10 menit menjelang azan asar matikan mesin. Datanglah pegawainya, maaf Pak, kalau kita matikan mesin itu kerugian kita 1 kali waktu sholat 30 juta. Berarti kalau 2 kali 60 juta, kali 6 hari kerja, kali 1 bulan. Miliaran Pak, pikir-pikir dulu Pak. Allah tidak akan mengkhianati kita. Penting kita buat seperti itu, matikan mesin. Mulailah mereka mematikan mesin Pak, sholat jamaah. Siapa yang tidak sholat jamaah saya pecat, katanya. Ngeri aturannya Pak. Tapi efeknya apa Bu? Coba lihat nanti di YouTube, pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat berjamaah, rugi 1 miliar, 10 miliar diganti Allah Pak. Banyak orang pengen kerja di situ Pak, karena orang yang pengen punya waktu untuk sholat tuh banyak sebetulnya Bu. Cuman selama ini dia kerja tidak dapat. Akhirnya kan kalau kita misalnya tanda Allah berpaling dari kita tuh apa Bu? Kita disibukkan oleh Allah dan kita tidak selesai-selesai kerja kita Pak. Berarti Allah udah memalingkan kita tuh. Misal udah banyak bapak di handphone, udah banyak bapak nonton TV, berarti Allah udah mulai memalingkan tuh Pak. Inilah bulan puasa nih kesempatan Bu, pagarlah semuanya dulu tuh. Kurangi HP, kurangi TV, fokuskan ibadah. Kita mau nengok keajaiban nih Pak. Betul enggak ada keajaiban di balik sebuah amalan yang kita lakukan nih. Karena kalau di Arab Saudi itu Pak ya, orang mana ada megang handphone, Al-Quran yang dipegang orang Pak. Di masjid mau 2 jam duduk Al-Quran aja Bu. Kita baca Quran 5 ayat 11 kali nguapnya Bu. Banyak jumlah nguap daripada jumlah ayat lagi Pak. Tapi kalau nengok HP Bu, coba Ibu nengok Shopee, bisa berjam-jam Pak. Milih tas apa, masukkan ke keranjang. Nah, itu mau masukkan keranjang. Tahan mata tuh Pak. Kalau udah seperti itu Bu, betah kita dengan dunia, berarti Allah sudah mulai berpaling dari kita. Pas masuk Pekanbaru Pak, tentang cerita bagaimana orang Arab Saudi itu kaya. Yang pertama kali ngamalkan di Pekanbaru rote Pak. Rote lah yang pertama kali menutup seluruh tokonya setiap waktu sholat. Apakah rote merugi dengan menutupnya? Ternyata tidak, malah rote tambah besar Pak. Bangun sekarang pabrik di kilometer 14 Bu. Bertambah pula cabang usahanya lagi dengan yang lain. Nah, jadi ternyata tidak berlaku di Arab Saudi aja. Siapapun yang ngamalkannya Pak, ternyata sama Pak. Pokok asal kita lebihkan untuk Allah ini Bu, lebih pula lah hidup kita. Waktu jadi lapang, rezeki jadi murah. Belum meminta akan kuberi kata Allah. Belum kalian mohon ampun akan kuampuni. Padahal kita kadang Bu, duduk betul kita di rumah sekarang nih Pak, tak ngapa-ngapa juga kita Pak. Cuma kadang-kadang pas ditahan duduk di masjid tuh Pak ya, ngantuk lah rasanya, apa lah rasanya. Dia Bu ya, kita duduk di majelis ilmu nih kan malaikat menaungi kita Pak. Kemudian nama kita dicatat, didoakan, maka saking tentramnya hati kita duduk di pengajian tuh Bu, ngantuk mata kita Pak. Orang aja udah tidur di rumah pakai AC, enggak bisa tidur Pak. Ini sedang duduk bisa tidur. Ini kemana pergi nikmat yang macam itu mau dicari Pak. Makanya Bapak Ibu payah tidur datang ke pengajian Bu. Bisa ada tidur Pak. Saya enggak pernah komplain Pak. Saya sedang ceramah orang tidur, saya suruh biarkan. Walaupun berbunyi kadang-kadang sengkurnya itu Bu, biarkan. Itu nikmat loh Pak. Sedang duduk bisa tidur, di mana coba tuh? Jadi itu orang udah tidur di rumah. Kadang Pak kita bertahan duduk di pengajian itu kan karena pahalanya besar, kan gelisah kita dibuatnya Pak. Kalau orang tidak biasa lah Bu ya, karena pahalanya besar. Duduk kita mendengarkan ilmu itu Bu, didoakan malaikat selama kita duduk di sana itu.
Walaupun kadang tidak mendengar kita bu ya, berkah duduk numpang duduk aja pak, tidak ngerti kita apa yang dibicarakan ustadz ini, tapi bu tetap dapat pahala. Saya dulu pernah pak pengajian di masjid pak, 6 bulan adalah bapak-bapak 2 orang paling rajin datang bu. Saya menengok saya terus dia ceramah, udah 6 bulan baru saya tahu bu, dua-duanya peka rupanya pak, tidak tahu dia yang saya bilang tuh. Tapi mereka ingin mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Saya tahu pas mereka mau operasi, cerita dia berdua pak sebelum saya ceramah. Aku nak operasi itu. Hah, kata yang satu pak. Rupa dua-duanya peka pak. Tapi hadir terus bu. Dia ingin mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Dapat numpang duduk aja kita udah luar biasa tuh, duduk di majelis ilmu. Karena pahalanya itu besar, maka banyak orang tidak mau pak. Kadang coba bu, ini karena bulan puasa iblis sedang dibelenggu aja nih, banyak orang mau duduk di masjid nih pak. Karena iblis tidak ikut campur nih pak. Itulah tandanya bu ya, bulan puasa nih iblis dibelenggu, semangat orang untuk ke masjid tinggi pak. Cobalah hari biasa nih, pasti tidak akan sebanyak ini bu. Itulah karena iblis tidak ikut campur lagi. Jadi iblis tuh bu bulan puasa nih lah bisa dia. Jangan kalian tuduh-tuduh juga aku lagi. Selama ini kalian salah, aku juga kena. Sekarang kalian nih, jadi siapapun yang jahat di bulan Ramadan ini bu, itu murni diri dia sendiri pak. Bahkan mungkin iblis saja bu berguru sama manusia nih bu. Dia aja mungkin tidak seberani kita nih pak. Selama ini kan dia terus yang salah. Iblis itu menyamankan ya bu, menyamankan nafsu. Yang jahat tuh kan nafsu kita pak. Iblis tuh menyaman-nyamankannya aja bu. Sekarang dia tidak ikut campur nih, betul kita sama nafsu kita lagi. Tapi kenapa makin ke ujung nanti orang makin sepi? Gara-gara makan kita semakin banyak. Makanan nafsu kan makan nasi pak, makanan tubuh. Kalau kita banyak makan, nafsu menguat. Itulah yang membuat orang melemah jadinya pak nanti di ujung Ramadan tuh. Tapi kalau misalnya masih bisa kita jaga makan bu ya, berbuka sekedarnya langsung sholat, habis itu baru makan, sudah tuh langsung pergi ke masjid. Insya Allah bisa ramai terus pak sampai ujung. Tapi kalau makin lama makin banyak makan bu, pas berbuka risoles 2, bakwan 3, salah 5, akhirnya tidak sembahyang maghrib pak dibuatnya. Banyak tuh pak masjid-masjid yang mengadakan pembukaan bersama, orang makan kenyang-kenyang, akhirnya orang tidak masuk masjid pak. Udah selesai orang sholat baru itu tuh yang menyepikan masjid tuh pak. Pengurus masjid harus ikut berdosa tuh bu, menyediakan makan yang macam itu tuh. Cobalah kasih kurma sama air putih, kita tidak ada pak, kasih kurma sama air putih dulu bu, sholat orang semua makan ada nih pak, tapi kita yang ngaturnya. Setelah selesai sholat semua keluarkanlah makanan nih pak, jadi ada keberkahan jadinya bu. Ini bu sudah dia berbuka merokok lah ke 2 batang lu pak kan, asal itu tuh tambah lama. Akhirnya dia jadi masbuk, orang yang mau berbuka yang payah keluar jadinya terhalang sama dia semua pak kan, dia masbuk semuanya. Itu pengurus bisa ikut berdosa tuh pak. Kasih makanan kurma dulu, ini kurma ini air putih. Kita habis ini sholat maghrib, makanan jangan sanksi, makanan ada, yang penting kita sholat dulu. Sudah tuh kasihlah mereka makan. Ini bu rata-rata bu masjid tuh akhirnya orang duduk makan, salah katanya untuk musafir dapat kerak bakwan lagi pak, habis sama orang situ ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat kita kembali. Jadi bapak yang sudah rajin jamaah bertambahlah kekuatannya untuk hadir sholat berjamaah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.